semua ini qabla, sebelum nanti akan datang hisab dari Allah. Dan Allah ini sari menghisab, cara membalasnya lebih cepat. Nah, kalau di dalam rumah tangga, maka kita menghisab diri kita sebagai kepala keluarga. Kalau di dalam kita bermaisah, maka status kita sebagai karyawan. Tentunya kita harus bermuhasabah. Apakah kita ini termasuk karyawan yang baik, yang bandel, atau yang setengah-setengah saja? Ketika kita belum kenal sistem kekhilafan Islam, maka ketika kita bermaisah itu hanya untuk mendapatkan pujian, sanjungan dari sang pimpinan, sehingga harapannya tidak lama bermaisah tapi jabatannya sudah menjadi HRD atau segala macam lah ya, saya nggak ngerti. Itu bermuhasabah untuk menuju ke arah sana, ingin memperbaiki diri agar di perusahaan ini kita menjadi orang tertentu, orang yang terbaik, pimpinan di antara banyak orang. Memang kita hari ini cepat kita ini menerima dan meyakini serta merealisasikan apabila kita memberikan suatu iming-iming tentang dunia, karena bayan adanya. Ya. Saya ngasih contoh kecil, kalau seandainya pimpinan di atas kita sebagai bawahan mengatakan, kalau kamu lembur satu malam saja, saya gaji 2 kali lipat daripada lembur-lembur biasanya. Karena pada malam hari ini semuanya pada pulang kampung, sibuk dengan kehidupan masing-masing, mereka nggak ada yang mau lembur. Kira-kira kalau ada tawaran semacam itu dari bosnya, apa yang kita lakukan? Wih, nggak bisa jawab itu. Pokoknya langsung seperti antum dulu ditawarkan oleh Allah, alastu birabbikum, langsung jawab bala syahidna. Bala, ya. Menerima tawaran baik yang tidak bisa menolak, itu namanya bala. Wajar berulang kali Allah katakan magharraka birabbikal karim. Kenapa kita ini banyak tertipu dengan kehidupan dunia? Jadi kata Allah, kehidupan dunia itu penipu. Tipuan belaka itu, tipuan belaka. Karena apa? Kita tidak punya catatan khusus kapan diri kita akan dipanggil oleh Allah. Nah, kalau kita hari ini punya harta banyak, jabatan punya, kedudukan ada, keturunan berlimpah, tapi ketika kita menghadap Allah, semuanya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, apa gunanya? Berarti selama hidup kita di dunia ini tertipu. Berapa puluh kali, berapa ratus kali, bahkan berapa ribu kali kita mendengar bahwa sesungguhnya harta yang kita miliki, yang sesungguhnya tatkala harta kita pergunakan di jalan Allah. Yang ada di rumah kita belum tentu, yang ada di perusahaan kita belum tentu, yang ada di sekitar kita belum tentu itu harta kita. Bahkan yang ada di dalam kita pun belum tentu menjadi milik kita. Pernah nggak antum makan sesuatu yang akhirnya tidak sampai ke perut kita, masih di tenggorokan keluar, ya, muntah katakanlah begitu? Itu pertanda bahwa rezeki yang kita masukkan bukan milik kita, mungkin milik ayam, milik kucing. Walaupun kita paksa dan sudah kita masukkan dalam tenggorokan kita, karena memang itu bukan harta kita, bukan rezeki kita, maka keluarlah apa yang kita masukkan dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita menghisap, karena memang perintah Allah, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa
huffratin minan nar. Wadhkuru kata Allah. Tidak jauh beda kalimat wadhkuru itu dengan muhasabah, enggak jauh berbeda. Artinya Allah memerintahkan kepada kita, ingatlah kepada kalian semua, ya. Sesungguhnya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada antum begitu banyak. Dan kita hampir berkali-kali mendengar di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ada nikmat yang besar dan a'zam, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Wal guru kata Allah, ingat itu bahwa antum berada dalam lingkaran orang-orang yang dapat nikmat. Wal guru yang dimaksud apa? Tadi kalau kita di perusahaan kita muhasabah diri kita di rumah kita muhasabah diri kita sebagai anggota keluarga atau kepala keluarga. Ketika kita berada dalam sistemnya Allah, ketika kita berada dalam jamaahnya Allah, ketika kita hari ini sebagai petugas-petugasnya Allah, maka ketika Allah memerintahkan wal quru ni'matallahi 'alaikum, maka tentunya yang dimaksud muhasabah di situ kita mengevaluasi apakah kerja kita sudah sesuai kemauan Allah dan Rasulnya. Begitu nggak kira-kira? Itu yang dinamakan wadhkuru. Sudahkah pantas saya sebagai pimpinan di dalam kemasulan? Berapa pantas kira-kira yang harus kita pimpin? Ya, sudahkah pantas kami mengorbankan harta dan diri kita di dalam kemasulan? Berapa pantas kira-kira hanya kita harus mengorbankan harta kita di dalam kemasulan? Baru namanya muhasabah. Sehingga tatkala kita melihat ada beberapa kekurangan, mari kita ajak di setiap kemasulan masing-masing atau selaku masuk rumah, ayo kita takbirkan kemasulan kita, ayo kita sucikan kemasulan kita, ayo kita bersama-sama kita puji, kita berhamdalah kemasulan kita. Targetnya berapa kita akan mengabarkan Allah ini? Apakah cukup yang dimaksud akbar itu hanya 4 orang atau 5 orang dalam satu kemasulan? Apakah sudah dinamakan struktural yang patut dihamdalai, dipuji karena dengan kekuatan 5 atau 6 orang itu? Nah, itu yang berhak menunjuk, menghisap adalah antum hari ini sebagai petugas khilafah yang ada di desa masing-masing, di kemasulan masing-masing. Pantas dan tidaknya tergantung antum. Ketika kita bercermin, lihat wajah kita ada sesuatu yang tidak pantas, apa yang kita lakukan? Itu namanya muhasabah. Ketika kita melihat bahwa struktural yang ada yang kita pimpin menurut antum hari ini belum pantas kita bertakbir kepada Allah, maka yuk kita rame-rame. Bihablillah, kita pegang erat-erat buhul Allah Al-Quranul Karim, agar di setiap kemasulan pantas kita takbirkan dengan ucapan Allahu Akbar. Berapa kali antum pernah mendengar apa yang saya sampaikan? Berjuta umat manusia di muka bumi ini, ya, mau bermiliar-miliar di muka umat bumi ini, mereka menteriakkan kalimat Allahu Akbar yang bermakna Allah Maha Besar. Allah tidak menjadikan semakin yang tadinya besarnya segini menjadi segini, betul nggak? Zat Allah tidak segitu. Dan seandainya di dunia ini tidak ada yang satupun yang bertakbir, Allah tidak akan menjadi kecil, ya. Terus yang dimaksud takbir itu apa tadi yang saya sampaikan? Ayo kita sama-sama takbirkan, kita besarkan hukum Allah, kita perkenalkan sistem ini kepada umat Islam sehingga umat Islam mampu melaksanakan hukum Allah secara sempurna. Nah,